Ya betul itu. Ajaran Islam itu insaniyah. Tapi banyak orang yang tidak mau mengakuinya. Ya. Sehingga dia lari dari fitrah kemanusiaan. Dan itu lazim. Contoh, merokok itu baik nggak untuk kesehatan? Enggak. Tapi banyak enggak orang merokok? Kalau ditanya dari hati ke hati kepada perokok, baik nggak merokok itu? Pasti tidak juga. Tapi ada sesuatu yang membuat dia harus menjadi perokok, addiction. Korupsi baik enggak? Enggak. Buktinya apa? Kalau para koruptor bikin perusahaan, mau enggak dia menerima stafnya para koruptor juga? Enggak ada itu. Enggak ada itu. Pasti dia minta juga yang punya surat kelakuan baik. Itu bukti itu. Mabuk baik atau tidak? Tidak. Kalau mabuk itu baik, pasti semenjak kecil kita ajar anak kita jadi pemabuk. Enggak juga. Bahkan orang pemabuk sekalipun menginginkan anaknya menjadi orang yang baik. Makanya dulu ketika keramat tunggak itu masih ada, orang terkejut itu. Hampir banyak itu anak-anak pelacur itu disekolahkan ke pesantren. Kenapa? Agar anak-anaknya tidak seperti ibunya. Tapi kenapa dia harus begitu? Nah, ada kendala lain. Cuman yang sering terjadi itu, kita orang Islam yang tidak menyadari kefitrahan ajaran Islam. Sehingga Islam itu seperti, kalau kata orang Minang, nanti yang nggak ngerti bahasa Minang minta terjemahkanlah, seperti memagar kerambia condong. Nah, gitu. Memagar kelapa condong. Batangnya sama kita, buahnya sama orang. Sering begitu. Kejujuran itu Islam yang ngajar. Kebersihan Islam yang ngajar. Tapi kalau kita bandingkan Singapura dengan Sungai Puar, mana yang lebih bersih itu? Wah, nah, begitu. Saya kemarin diundang ceramah ke Muar, Johor. Saya ke sana ceramah. Acaranya macam ini, siap asar. Siap zuhur saya udah ke situ. Sebab saya beberapa kali diundang ke situ. Dekat masjid tempat ceramah itu ada restoran Melayu khusus memasak asam pedas kepala kakap. Wah, saya kalau udah mendengar itu agak lain telinga saya. Jadi saya, wah ini harus datang ke sana. Jadi selepas zuhur saya udah berangkat, udah sampai. Sebelum zuhur saya berangkat dari Kuala Lumpur. Kalau naik bus itu 2 jam itu lebih kurang. Kalau ke Muar. Sampai di situ makan, habis makan masuk masjid. Saya tengok-tengok masjidnya besar gitu. Ketika di ujung saya terkejut itu. Ada lemari, lemarinya terbuka besar. Ditulis di atas, gerobok rezeki, sila ambil satu untuk keperluan. Di atas saya tengok ada kopi, teh, dalam paket-paket kecil. Gula, seperempat. Di bawahnya lagi ada sarden. Ada mie macam-macam. Di bawahnya lagi ada tepung, ada minyak macam-macam. Di bawahnya lagi, di atasnya lagi ada kecap, saus macam-macam. Paling bawah ada beras. Dibungkus 5 kilo. Disusun rapi. Saya pikir jualan. Ketika saya pikir ini jualan ini, tapi acara dimulai. Enggak bisa saya bertanya. Sesudah acara saya tanya dengan pengurusnya, Pak Cik itu apa? Oh, kan Ustadz yang bilang, malaikat marah dengan kita kalau kita tidur nyenyak, sementara ada jiran kita yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Maka kami sepakat, penduduk ini kita sepakat, kalau kita belanja di supermarket, untuk belanja sebulan, sebagian kita sisakan ke masjid. Kita beli gula 5 kilo, sekilo letak masjid. Kita beli beras 30 kilo, 5 kilo letak masjid. Kita beli kopi, sebagian letak masjid. Kita beli kecap 3, 1 letak masjid.
Kita beli sarden 10, satu letak masjid. Untuk apa? Kita letak di situ. Sehingga banyak tersusun. Gunanya apa? Mana tahu ada jemaah kita ini yang orang miskin. Di rumahnya tidak ada makanan. Maka ketika dia sholat ke masjid, diambilnya beras, dibawanya pulang. Kalau di rumahnya nggak ada ikan, diambilnya sarden, dibawanya pulang. Kalau nggak ada minyak, diambilnya minyak setengah kilo, dibawanya pulang. Kalau nggak ada kopi, diambilnya kopi, dibawanya pulang. Kenapa letak di sudut? Supaya tidak nampak orang, sehingga terjaga harga dirinya. Saya tanya lagi, tidak pernah dicuri orang? Ada, tapi jarang lah. Sebab ini memang untuk orang miskin. Lama saya termenung itu. Kalau model itu dibuat di masjid-masjid Pekanbaru, apa yang terjadi itu? Kalau habis lumayan Pak, ini lemarinya pun hilang gitu. Kan ngeri itu. Kok luar biasa itu. Kejujuran itu punya Islam loh. Tapi yang makainya sering orang lain. Saya pernah cerita dulu, waktu saya ke Prancis, mula-mula ketika Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud tahun 50-an kuliah di Prancis, dia bilang kalau di Prancis itu Muslim sedikit, Islam banyak. Di Mesir Muslim banyak, Islam sedikit. Maksudnya apa? Di Mesir orang Islam banyak tapi nilai-nilai Islam sedikit. Di Prancis orang Islam sedikit tapi nilai-nilai Islam banyak. Saya nggak percaya itu. Ini Syekh ini karena ngambil doktornya di Sorbonne, terlalu lama di Prancis, jadi otaknya dipengaruhi Barat, saya pikir. Tapi ketika saya ke Prancis, saya terkejut, bersih. Saya tengok orang mabuk itu. Tapi selesai dia pergi, nggak ada sampah. Besok gitu juga orang mabuk, tengok bersih, nggak ada sampah. Saya tanya sama kawan yang lama di Prancis, kok bisa begitu? Saidul Amin katanya, di sini orang mabuk itu masih buang sampah pada tempatnya. Di Pekanbaru yang buang sampah sembarangan, orang mabuk atau orang waras? Orang waras. Artinya orang waras di tempat kita lebih mabuk dari orang mabuk di sana. Kan bahaya itu. Padahal kebersihan ajaran Islam. Cuman yang lucunya, yang cepat kita tiru bukan yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya. Kalau di Prancis itu kita malu, kalau kita lajang malu itu. Orang berpelukan di stasiun bus, berciuman di tempat umum biasa itu. Tapi akhirnya saya bingung. Ketika 2 minggu yang lalu saya ceramah di Rumbai, di Umbansari itu, jam 11 saya pulang. Lewat jembatan Leton 3 itu. Saya tengok ke kiri, terkejut saya. Ini Prancis atau Pekanbaru ini, saya pikir. Ternyata apa yang dilakukan orang di Prancis, di jembatan Leton 3 itu dilakukan orang juga gitu. Kok yang begitu cepat ditiru? Tapi kalau kebersihan yang lain-lain itu nggak ditiru itu. Nah, itu yang jadi masalah kita gitu. Jadi intinya ajaran Islam itu fitrah, tapi seringkali umat Islam sendiri tidak menyadarinya. Atau kadang-kadang justru kita terbelenggu dengan yang lain, melupakan fitrah, menipu hati nurani sendiri.